Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan belajar mengenai seorang tokoh yang bernama Ulrich Zwingli, tokoh reformasi Swiss. Dalam sejarah reformasi abad ke-16, nama Ulrich Zwingli sering ditempatkan sejajar dengan Martin Luther dan John Calvin. Namun berbeda dengan Luther yang memulai reformasi di Jerman, Zwingli memimpin reformasi secara independen di Swiss, khususnya di kota Zurich. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari kelahiran dan kehidupan Ulrich Zwingli. Ulrich Zwingli lahir pada 1 Januari 1484 di Wildhaus, sebuah desa pegunungan di wilayah Galen, Swiss Timur. Ulrich Zwingli berasal dari keluarga petani yang cukup makmur dan memiliki pengaruh sosial di daerahnya. Ayahnya menjabat sebagai kepala komunitas setempat, sehingga Zwingli memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih baik dibandingkan kebanyakan anak desa pada zamannya. Zwingli tentu memiliki pengaruh dari latar belakang Swiss, mempengaruhi karakternya. Ini tentu berbeda dengan Jerman yang masih berada di bawah struktur Kekaisaran Romawi. Swiss memiliki tradisi politik yang lebih independen dan demokratis. Kondisi ini nantinya mempengaruhi cara Zwingli memandang hubungan gereja dan negara. Zwingli menerima pendidikan di Bern, Wina, dan Basel. Ia belajar filsafat skolastik, sastra klasik Yunani dan Latin, teologi, musik, dan retorika. Di universitas, Zwingli sangat dipengaruhi oleh gerakan humanisme Renaissance yang mendorong kembali kepada sumber-sumber asli, ad fontes. Humanisme berbeda dari humanisme modern yang sekuler saat ini. Tujuannya adalah mempelajari Alkitab dan tulisan-tulisan kuno secara langsung dalam bahasa aslinya. Zwingli merupakan produk khas humanisme Kristen, percaya bahwa pembaruan gereja harus dimulai dengan kembali kepada Alkitab dan kehidupan gereja mula-mula. Tokoh yang mempengaruhi Zwingli adalah Desiderius Erasmus. Ketika Erasmus menerbitkan Perjanjian Baru Yunani pada tahun 1516, Zwingli segera mempelajarinya secara mendalam. Bahkan beberapa sumber mencatat bahwa Zwingli menyalin dan menghafalkan bagian-bagian besar Perjanjian Baru. Pengaruh Erasmus terlihat dalam beberapa hal: kritik terhadap penyalahgunaan gereja, penekanan pada kehidupan Kristen yang sederhana, kembali kepada Alkitab sebagai sumber utama iman, dan penggunaan bahasa asli Alkitab untuk memahami makna teks secara tepat. Namun, Zwingli kemudian melampaui Erasmus. Jika Erasmus menginginkan reformasi moral dalam gereja, Zwingli menginginkan reformasi doktrinal dan struktural yang lebih radikal. Pada tahun 1506, Zwingli ditabiskan menjadi imam dan melayani di Glarus. Selama masa ini, Zwingli beberapa kali menjadi kapelan militer bagi tentara bayaran Swiss yang berperang di Italia. Pengalaman tersebut menjadi titik penting. Ia menyaksikan ribuan pemuda Swiss tewas dalam peperangan, korupsi politik, praktik tentara bayaran yang menguntungkan elit tetapi merugikan rakyat. Pengalaman ini membuatnya mengkritik sistem tentara bayaran yang saat itu menjadi sumber pendapatan penting bagi Swiss. Kritik tersebut menimbulkan konflik dengan pihak-pihak yang diuntungkan oleh sistem tersebut. Karena itu, salah satu faktor yang membentuk sensitivitas sosial dan politik Zwingli. Pada tahun 1516, Zwingli pindah ke Einsiedeln, pusat ziarah yang terkenal. Di sana ia menyaksikan perdagangan indulgensi, pemujaan relik, praktek ziarah yang dianggapnya berlebihan, dan penyimpangan rohani dalam gereja. Pada periode ini, ia semakin mendalami Alkitab dan tulisan para bapak gereja. Zwingli mulai menyimpulkan bahwa banyak praktek gereja abad pertengahan tidak memiliki dasar Alkitab yang kuat. Disinilah fondasi teologi reformasi Zwingli mulai terbentuk sebelum ia mengenal secara mendalam tulisan-tulisan Luther. Tanggal 1 Januari 1519, Zwingli diangkat menjadi imam rakyat di Grossmünster, Zurich. Peristiwa ini dianggap sebagai awal resmi reformasi Swiss.
Berbeda dengan kebiasaan saat itu yang menggunakan bacaan liturgis terpilih, Zwingli mulai berkhotbah secara ekspositoris dari Matius pasal 1, ayat demi ayat, kitab demi kitab. Metode ini sangat revolusioner karena menempatkan kitab suci sebagai pusat kehidupan gereja. Pendekatan ini sebagai salah satu ciri khas reformasi Swiss yang kemudian mempengaruhi tradisi reform di seluruh dunia. Dasar-dasar pemikiran teologis Zwingli. Prinsipnya, sola scriptura, kitab suci adalah otoritas tertinggi bagi gereja. Kristus sebagai satu-satunya pengantara. Keselamatan hanya melalui Kristus, bukan melalui santa indulgensia atau sistem gereja. Penyederhanaan ibadah yang menghapus gambar-gambar religius, relik, dan berbagai unsur liturgi yang dianggap tidak alkitabiah. Pandangannya tentang perjamuan kudus, ini perbedaan yang terbesar dengan Luther. Zwingli menafsirkan perjamuan kudus terutama sebagai peringatan simbolis terhadap karya Kristus, sedangkan Luther mempertahankan konsep kehadiran nyata Kristus dalam unsur roti dan anggur. Pendiri utama tradisi reform sebelumnya, Zwingli, berkembang lebih lanjut melalui Heinrich Bullinger dan kemudian disistematiskan oleh John Calvin. Warisan Zwingli meliputi penekanan pada supremasi kitab suci, tradisi khotbah ekspositoris, reformasi gereja berbasis komunitas kota, hubungan erat antara pembaruan gereja dan pembaruan masyarakat, dan fondasi bagi perkembangan gereja reformasi di Swiss, Belanda, Skotlandia, Amerika Utara, dan berbagai wilayah di dunia. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, mari kita membaca, mendengarkan, memperhatikan pemikiran tersebut dari satu buku yang penting yang ditulis oleh McGrath tahun 2012 yang berjudul Reformation Thoughts and Introduction. Selamat mempelajari buku tersebut. Tuhan memberkati. Amin.